bersyukur Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menurunkan berkat-Mu. Sore hari ini Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di dalamnya. Berarti setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani sepanjang ibadah ini, awal pertengahan ibadah dan akhirnya. Biarlah pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujikan hanya dekat Allah saja aku Tuhan. Kita tetap harus berdiri ya saudara.
Tuhan, rendah hati kepada Engkau Tuhan, sehingga kami rela dididik, dibimbing kepada ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di tengah ibadah online sore hari ini. Saya percaya Dia tetap hadir di tengah kita untuk memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan sore hari ini, keputusan untuk tetap berdoa. Keputusan untuk tetap berdoa. Mari kita lihat 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, kita membaca ayat yang ke-23. 1 Samuel 12 ayat 23, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Puji Tuhan. Saya akan mengulangi sekali lagi pembacaan firman Tuhan sore hari ini dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah ungkapan isi hati daripada Samuel. Kalau dia berhenti mendoakan yaitu orang lain, dia menganggap bahwa dia telah berbuat dosa. Itu sebabnya karena cintanya kepada bangsa Israel, Samuel tidak pernah mau berhenti untuk berdoa kepada bangsanya. Satu bukti betapa cintanya Samuel kepada bangsa Israel. Dia berkata, kalau aku sampai berhenti berdoa kepada Tuhan, itu bagiku adalah sebuah dosa. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Samuel. Samuel dengan setia, Samuel dengan tekun selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun bangsanya itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang bercabang hati, ya, tetapi Samuel tetap berdoa untuk bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel tidak cukup hanya mendoakan bangsanya, tetapi di dalam ayat tadi masih dilanjutkan. Ayat yang seterusnya masih koma ya tadi. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Yang kedua, yang dilakukan oleh Samuel, dia selalu mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Ya. Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal ini. Kalau dia merasa kecewa, dia disakiti ya oleh yaitu orang-orang yang senantiasa didoakan, bisa saja dia berhenti untuk memberi pengajaran. Pengajaran tentang yang baik, pengajaran tentang yang lurus, tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh Samuel. Dia tetap mendoakan bangsanya. Dia juga tetap mengajarkan ya, jalan yang baik dan lurus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Samuel tidak hanya mendoakan bangsanya, tetapi ia juga mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Apa yang diajarkan Samuel kepada bangsanya, yaitu takut akan Allah dan setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu boleh baca seterusnya. Ya, ayat yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kami. Di antaranya yang diajarkan Samuel kepada bangsanya, kepada bangsa Israel. Yang pertama, yaitu untuk memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dua hal inilah Bapak Ibu yang sangat-sangat penting, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh diabaikan oleh bangsa Israel. Harus hidup takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, harus beribadah. Bapak Ibu, memang kalau kita berbicara beribadah, itu memang hanya tidak kita berkumpul di dalam gereja, kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Ya, kalau kita mempersembahkan persembahan tubuh kita dengan cara yang benar, itu sudah merupakan ibadah yang sejati. Kalau kita memperhatikan anak yatim piatu, janda, fakir, miskin, itu kita sudah melakukan ibadah yang murni. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, ibadah yang setiap minggu dilakukan, ini memang harus terus-menerus dilakukan. Karena ketika kita beribadah setiap minggu seperti sore hari ini, berarti kita menghormati Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Ibadah ini tidak bisa dan tidak boleh dilupakan. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak berada di tempat satu saat, saya pernah katakan, kita harus tetap beribadah di mana kita berada. Kita bisa mendatangi sebuah gereja, kalau sudah tidak online lagi, kita bisa beribadah di sana. Tidak harus berada di tempat sendiri. Bagaimana kalau kita sedang berdiam di sana? Cari tempat ibadah untuk tetap datang beribadah. Ini ibadah yang harus secara terus-menerus dikerjakan dan dilakukan oleh umat Tuhan. Memang ada kalanya orang berbicara, melayani, memberikan, yaitu kepedulian, itu sudah ibadah. Itu betul sekali. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Membantu orang miskin, memperhatikan anak yatim piatu, janda, dan orang yang memang perlu diperhatikan. Kita mengulurkan tangan mereka, itu kita sudah beribadah, yaitu yang disebut ibadah murni. Tetapi kita perlu tahu bagaimana kita punya rasa takut kepada Tuhan, dan itu kita perlu buktikan kalau kita mau datang ke rumah Tuhan untuk sujud menyembah, untuk mengucap syukur, menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia, dan tadi dikatakan oleh Samuel dalam ayat yang ke-24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya, ayo memberitahu, menjauhi segala kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Segala kejahatan kita tidak pernah melakukannya. Itu yang disebut takut akan Tuhan. Dan kemudian kita beribadah kepada Dia dengan segala
penting dan harus menjadi yaitu hal yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut akan Allah dan beribadah kepadanya. Saya akan mengajak untuk melihat orang-orang yang memang takut akan Tuhan dan selalu beribadah, bahkan selalu mendoakan bangsanya. Kita lihat contoh yang pertama, kita akan melihat Keluaran 32. Keluaran 32. Kita akan membaca ayat yang ke-31 dan 32. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Ini adalah sebuah pernyataan daripada Musa. Musa yang begitu lemah lembut ditulis, ya, dikatakan tidak ada di dunia ini orang yang selemah lembut seperti Musa. Tetapi ketika dia menyadari, ketika mereka menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala ini, satu saat ketika Musa naik di atas gunung untuk menerima yaitu janji Allah 10 hukum Taurat, karena terlalu lama tidak turun, maka bangsa Israel mulai bercabang. Dia berkata kepada Harun, Musa terlalu lama, entah di atas gunung sudah mati atau belum, kita tidak tahu. Ayo kita membuat Allah saja untuk dipuji dan disembah. Maka Harun berkata, siapa yang punya emas dikumpulkan. Mereka serentak mengumpulkan emas, ya, baik itu dari kalung, gelang, giwang, dan lain sebagainya yang dimiliki, cincin, ya, pokoknya emas. Kemudian dikisahkan, tidak diceritakan bagaimana cara membuatnya, tetapi itu langsung dimasukkan di dalam api, kemudian keluar sudah menjadi yaitu lembu emas. Itu kisahnya demikian. Alkitab tidak mencatat dengan begitu jelasnya, tetapi ketika emas-emas itu dimasukkan dalam api, keluar sudah menjadi lembu emas. Dan mereka bersorak-sorai untuk memuji dan menyembahnya. Ketika Musa turun dari gunung, Yosua berkata, suara apa? Oh, itu suara-suara kemenangan. Tapi Musa berkata, bukan, itu suara bukan suara kemenangan. Dan ketika mendekat, Musa mengerti bahwa bangsa ini sudah mulai bercabang hati, meninggalkan Tuhan Allahnya dengan menyembah yaitu lembu emas. Musa menjadi amat sangat marah. Lembu emas itu ditumbuknya halus-halus, kemudian ya disuruh meminumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada anak buahnya, Musa mau berkorban. Musa mau membayar harga, bukan hanya sepele, bukan hanya sekedar yang dibayar oleh Musa. Tetapi Musa berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak bersedia mengampuni bangsa yang sudah berbuat dosa besar ini, ya, lebih baik coret saja namaku Tuhan di dalam kitab-Mu. Artinya, Musa bersedia memberikan sebuah pengorbanan
pengorbanan yang tidak hanya sekedar pengorbanan. Itulah seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang berani membayar harga untuk kebanderan daripada bangsanya, untuk kekerasan daripada bangsanya, bahkan untuk kemunafikan daripada bangsanya. Dia rela untuk membayar harga. Tidak semua orang bersedia seperti itu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, yang penting aku sudah memberikan jalan yang baik dan lurus. Kalau kamu tidak mau mengikuti, ya terserah. Yang penting aku tetap selamat, namaku tetap ada di dalam hidupnya. Tetapi sore hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, betapa besar cinta Musa kepada bangsa. Pengorbanannya yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang secara materi atau secara apa yang ada di dunia. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, tadi saya ulangi sekali lagi ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat anak emas bagi mereka. Musa tahu persis dosa besar yang dilakukan bangsanya. Tetapi ayat 32 berkata, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Betapa mulianya hati Musa. Dia rela berkorban untuk keselamatan bangsanya. Dia rela namanya dicoret dari bukunya Tuhan, asal bangsa Israel tertolong, asal bangsa Israel diampuni dosanya oleh Tuhan. Ini yang diminta Tuhan kepada kita sekalian, yang harus mengambil sebuah keputusan yang tidak boleh berhenti untuk berdoa. Berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi berdoa untuk kepentingan kebutuhan orang lain. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang senang duduk diam di bawah kakinya. Berulang kali saya juga mengatakan dalam Lukas 18, supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak jemu-jemu untuk itu. Karena doa adalah nafas bagi orang lain. Yang kedua, kita melihat Yeremia pasal 9. Kita membaca ayat 1. Ini tidak jauh berbeda dengan Musa. Yeremia pasal 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Pada waktu itu bangsa Israel berada di tahanan. Tetapi Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan pun, kalau dia memberitakan kebenaran, tidak diterima dengan baik, tidak diterima dengan tangan terbuka. Justru Yeremia dimasukkan dalam penjara. Apakah Yeremia kemudian putus asa? Dia tidak pernah putus asa. Dia juga membuat sebuah ungkapan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Artinya, Yeremia juga mau ambil bagian di dalam duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk menangisi bangsanya yang telah banyak terbunuh karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati.
Sekali lagi hari-hari ini Tuhan mencari hanya orang-orang yang terkena COVID Corona. Tetapi kita percaya sampai hari ini setiap pagi, sore, saya membaca firman Tuhan tidak pindah-pindah. Saya hanya terus-menerus dengan Simon selesai berdoa sebelum ditutup. Kami terus membaca dan ini yang menjadi keyakinan kami seyakinnya. Bahwa Tuhan itulah kembali yang baik. Tak kami Tuhan. Saya membaca Mazmur 23 sampai selesai. Kemudian disambung lagi Mazmur 91 yang di sana dikatakan, walaupun itu ya, malapetaka busuk, walaupun itu ini itu, kita hanya menonton. Kalau kita melekat kepada Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membiarkannya. Ini yang terus kami baca dan kami tanamkan di dalam hati kami untuk tetap kuat, di dalam kami mengiring kepada Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, supaya janji-janji yang ditulis di dalam firman Allah menjadi kenyataan bagi hidup kami. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Banyak sekali yang terkena corona. Mungkin ada hanya teman atau kerabat, orang yang dekat. Apa yang bisa kita lakukan? Adalah selalu meminta kemurahan Tuhan, mendoakan mereka supaya mereka juga kalau diizinkan boleh dibuka. Yang ketiga, kita akan melihat Roma pasal 10. Roma pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang dilihat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki satu pengertian yang amat sangat dalam. Dia mengerti ada banyak orang-orang yang sementara mencari Allah. Mereka giat beribadah kepada Allah. Tetapi di situ tadi dikatakan, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam kerinduan hatinya, di dalam keinginan hatinya, selalu berdoa. Karena doa itu sanggup mengubah segala sesuatu. Karena dengan sebuah doa ada satu kuasa yang sanggup mengubah segala sesuatu. Rasul Paulus kata, keinginan hatiku, kerinduan hatiku adalah berdoa untuk mereka. Karena sementara ini mereka giat beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa kebenaran, tanpa pengertian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita akan koreksi diri kita masing-masing. Untuk yang terakhir, mari kita lihat yang sampai saat ini pun Tuhan juga tetap mendoakan kita. Mari kita lihat Lukas 22 sebagai ayat yang terakhir. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara.
Tuhan berdoa untuk Simon Petrus. Kalau Simon Petrus ini sudah mendapat jamaah Tuhan, sudah mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, diminta supaya Simon dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara. Nah, ini tujuan yang sama pula untuk kita sekarang. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia juga mendoakan kita. Dari surga dia terus yaitu menyebut nama kita masing-masing. Didoakan. Jangan sampai ada yang meninggalkan dia. Jangan sampai ada yang lemah meninggalkan pelayanan. Dan lain sebagainya. Dan kalau kita sudah merasa dikuatkan, mari kita tobat saudara-saudara kita. Mari kita bantu, mari kita mendoakan mereka supaya mereka juga boleh kuat. Sore hari ini kebenaran firman Allah menuntun kepada kita. Ya, biar doa ini menjadi keputusan kita untuk tetap kita lakukan setiap saat. Kalau dulu hanya ada 4-6 orang, tetapi sampai hari ini karena masih yaitu PPKM ini tidak ada yang datang satu. Tetapi itu tidak akan pernah mengulangi kami hamba-hamba Tuhan untuk tidak berdoa. Kami tetap bangun pagi, kami tetap menyembah kepada Tuhan, berdoa yang walaupun kami berdoa. Setelah itu kami baca firman Allah. Setelah itu kami berdoa. Doa kami bukanlah merupakan doa yang untuk pribadi kami. Terutama kami selalu mendoakan nama-nama jemaat. Apalagi yang dalam kelemahan, apalagi yang dalam keadaan sakit, yang perlu perhatian, selalu kami doakan. Kadang kami lupa sendiri untuk berdoa buat diri sendiri. Tetapi saya punya satu keyakinan yang kuat, walaupun kami tidak berdoa untuk diri sendiri, Tuhan tetap mengerti isi hati kita. Moga kiranya firman Allah pagi sore hari ini menjadi berkat bagi kita sekarang. Ambil keputusan sekarang, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa kan tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengerti. Tapi Tuhan lakukan terus menerus berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasa
senang ketika kita menangis di hadapannya, mengakui tidak kemampuan kita, tidak kesanggupan kita untuk melewati hari-hari yang semakin jahat dan sukar. Kita dapat merasakan kuasa Tuhan, merasakan kasih Tuhan ketika kita sujud menyembah kepada-Nya. 1 jam bukanlah merupakan waktu yang lama untuk kita datang kepada Tuhan. Masih begitu banyak waktu yang kita pakai untuk keperluan diri kita sendiri. Berapa jam kita bisa bisa kuat untuk kita melihat di HP kita masing-masing. Tetapi berapa jam, berapa menit kita bisa kuat untuk diam di bawah kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Sambil mengangkat tangan kanan kita ke atas, curahkanlah kita berikan pujian. Nanti saya minta Mas Freddy untuk masuk dalam doa. Terima kasih Kristus, Bapak Freddy untuk masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat mujizat-mujizat yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini, sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang Kau telah kabulkan bagi kami, jemaat-Mu, ini kami yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapak setiap kami boleh menjaga doa kami ya Tuhan, karena kami percaya doa dan nafas daripada orang Kristen ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami umat-umat-Mu Bapak, untuk kami boleh mampu menjalani hari lepas hari kami Bapak. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus supaya menuntun kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami. Berikan kesehatan untuk senantiasa Tuhan mengurapi, bahkan berkati pelayanannya Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan di masa pandemi Allah memerlukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pendoa-pendoa bangsa kita, pendoa-pendoa masyarakat, pendoa-pendoa jemaat, supaya mukjizat Allah terjadi. Biarlah mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Amin. Nah, sebelum akhiri ibadah sore hari ini, ada pengumuman. Di sini tetap ada doa pagi, doa hari Kamis pukul 7, Sabtu setengah 5 pukul 7. Setengah 5 pukul 7. Nah, Sabtu setengah 5. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak
Tuhan, sekalipun di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama ambil berdiri, kita tutup dalam doa ibadah sore hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus telah menyertai ibadah sore hari ini, permulaan, pertengahan sehingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu yang bertugas, sehingga Saleden yang memainkan musik, yang berdoa, yang menyampaikan firman Allah, Engkau pakai dengan urapan-Mu Tuhan, ialah mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan, sepanjang hari, sepanjang malam, tetap berada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau berkati, dalam percobaan Engkau beri kemenangan, yang baru mengalami duka cita Engkau beri penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Di dalam